bertemu lagi kita masih bersama aku Gayu di sini. Sekarang kita akan praktekkan secara langsung cara membuat pola dasar rok dengan menggunakan sistem praktis atau sistem sederhana ini. Nah, dalam praktek ini kita akan menggunakan ukuran kita sendiri untuk membuat pola dasar rok dengan sistem sederhana ini. Nanti ketika kita praktek, kita akan mampu untuk memakai rok yang kita buat tersebut. Kalau kamu ingin membuat untuk ibumu atau temanmu terserah. Sekarang PR-nya kamu harus punya ukuran sendiri. Bisa pakai ukuran ibu kamu kalau kamu ingin membuatkan rok untuk ibumu atau teman kamu atau model yang kamu pilih untuk dibuatkan rok. Nah, dalam praktek kali ini aku akan menggunakan ukuran badanku sendiri. Di sini kita akan memerlukan beberapa ukuran yang akan kita gunakan untuk pembuatan pola dasar rok dengan menggunakan sistem sederhana atau sistem praktis ini. Yang pertama, aku akan mengukur lingkar pinggang 1, lingkar pinggang 2, ada tinggi panggul 1 dan juga tinggi panggul 2, kemudian ada lingkar panggul, dan yang terakhir ada panjang rok. Nah, untuk lingkar pinggang 1 di sini, aku dapati lingkar pinggangku itu 66. Kemudian aku tambahkan 1 cm sebagai pelonggaran. Di sini aku dapati 67 cm. Kemudian lingkar pinggang 2 ku itu ada 71 cm. Kemudian aku tambah 1 cm sebagai kelonggaran. Dan di sini dihasilkan 72 cm. Kemudian ada tinggi panggul aku. Yang pertama tinggi panggul 1. Dari pinggang 1 itu ada 18 cm. Kemudian tinggi panggul 2 ada 16 cm. Kemudian lingkar panggul aku di sini ada 83 cm, kemudian aku tambah 1 cm, sehingga dihasilkan 84 cm. Kemudian panjang rok di sini aku buat 50 cm. Nah, ini juga tips untuk kamu, jadi sebaiknya diukur secara pas lingkar pinggang, baik 1 maupun 2, kemudian lingkar panggulnya. Kemudian kamu tambahkan 1 cm sebagai kelonggaran dari rok tersebut, agar tidak terlalu ketat saat dipakai. Kemudian kita akan mulai untuk membuat demo langsung pembuatan pola rok dengan menggunakan sistem praktis dan sederhana ini. Saran dari aku yang pertama, setelah kamu siapkan semua ukuran yang kamu butuhkan untuk pembuatan pola dasar ini, sisihkan terlebih dahulu, kemudian kamu lihat ke formula dari pembuatan pola dasar ini. Saran ya, tips dari aku, sebaiknya hitung terlebih dahulu semua perhitungan yang ada dalam formula itu. Masukkan ukuran kamu ke dalam formula itu. Misalnya ya, A ke C sama dengan tinggi panggul. Kamu tulis semuanya di situ berapa. Jadi ketika nanti kamu membuat pola, kita hanya tinggal melihat titik-titiknya saja dan memindahkan angka-angka yang sudah kita hasilkan dari perhitungan yang sudah kita lakukan sebelum kita membuat pola tersebut. Itu akan mempercepat proses kamu dalam membuat pola dan menghindarkan kamu dari kebingungan. Jadi sebaiknya hitung semua formula yang ada di situ, perhitungan yang ada di formula itu, kamu hitung, kamu masukkan ukuran kamu sesuaikan dengan ukuran kamu, kemudian tulis hasilnya. Nah, nanti ketika kita membuat pola, kita tidak perlu lagi menggunakan kalkulator karena kita sudah menghitung semuanya di depan. Jadi di sini aku akan hitung semuanya. Nah, di sini aku akan melakukan perhitungan dulu sebelum membuat pola. Aku akan masukkan semua ukuranku ke dalam formula yang ada untuk pembuatan pola dasar rok dengan sistem praktis atau sederhana ini. Jadi aku akan hitung dan catat semuanya, kemudian nanti aku baru membuat polanya. Seperti A ke B sama dengan 1 sampai 2 cm. Nah, di sini aku pakai 2 cm. Karena ya aku lebih suka depan itu lebih dalam saja. Tapi itu tergantung selera. Kalau kamu suka yang tidak terlalu dalam untuk lingkar pinggang bagian depan itu, kamu bisa pakai 1 cm saja untuk kerung kedalaman dari pola rok ini. Kalau aku lebih suka pakai yang 2 cm. Kemudian di sini ada titik A ke C, itu sama dengan tinggi panggul. Aku masukkan tinggi panggul 1 karena di sini aku ingin membuat pola dengan menggunakan pinggang yang tinggi atau high waist. Atau aku akan menggunakan lingkar pinggang 1. Jadi aku tidak akan menggunakan lingkar pinggang 2. Nanti di belakang akan aku jelaskan bagaimana cara menggunakan lingkar pinggang 2 ini. Atau ketika kamu mendapatkan klien yang suka menggunakan rok atau celana yang agak sedikit turun atau melorot. Kemudian di sini ada titik A ke D, itu sama dengan panjang rok. Aku masukkan panjang rok yang akan aku buat yaitu 50 cm. Kemudian ada A ke A aksen, itu rumusnya 1/4 dari lingkar pinggang, itu ditambah 1, kemudian ditambah 3 cm.
Nah, 1 cm di sini itu bukan sebagai kelonggaran dari rok, melainkan 1 cm itu untuk membedakan pola depan dan pola belakang. Karena nanti hasil akhir dari pola ini, pola rok bagian depan akan lebih besar daripada pola rok yang di bagian belakang. Jadi perlu diingat 1 cm di sini bukan sebagai kelonggaran rok. Karena kita sudah menambahkan kelonggaran rok di depan tadi. Setelah kita melakukan pengukuran secara pas, lalu kita tambahkan sebesar 1 cm sebagai kelonggaran tadi ya. Jadi, perlu diingat lagi, penambahan 1 cm dalam formula pembuatan rok dasar ini bukan sebagai kelonggaran rok, melainkan untuk membedakan antara pola depan dan pola belakang. Oke, jadi A ke A aksen itu rumusnya 1/4 dari lingkar pinggang ditambah 1 cm, kemudian ditambah 3 cm. 1 cm untuk membedakan pola depan dan bagian belakang, sedangkan 3 cm itu adalah lebar dari kupnat yang perlu untuk kita tambahkan jika kita ingin menggunakan kupnat di bagian depan. Jadi jelas ya, 1 untuk membedakan pola depan dan pola belakang, kemudian 3 cm adalah lebar dari kupnat. Nah, di sini untuk A ke A aksen, aku akan masukkan ukuran aku ke rumus adalah 1/4 lingkar pinggang ditambah 1 ditambah 3 cm. Lingkar pinggang aku di sini ketemu 67, jadi 67 dibagi 4 kemudian ditambah 1 dan ditambah 3 cm. Hasil akhirnya adalah 20,75 cm. Kan aku catat di sini. Kemudian titik C ke C aksen rumusnya yaitu 1/4 lingkar panggul ditambah 1 cm. Berarti dimasukkan ke ukuran lingkar panggulku 84 cm dibagi 4, kemudian ditambah 1 cm. Hasil akhirnya ada 22 cm. Nah, sedangkan titik D ke D aksen itu rumusnya sama dengan 1/4 lingkar panggul ditambah 1 ditambah 3 cm. Nah, lingkar panggul aku ada 84 cm. Aku masukkan rumus berarti 84 cm dibagi 4, kemudian ditambah 1 cm dan ditambah 3 cm. Hasil akhirnya yaitu 25 cm. Nah, 3 cm ini dari mana, Kak? 3 cm ini adalah kelonggaran yang memang sudah dari rumusnya seperti itu. Jadi ini sudah paten dari rumusnya untuk menambahkan kelonggaran rok di area bawah gitu. Jadi agar rok itu bentuknya tidak lurus tapi agak sedikit mengembang ke bawah. Kemudian dari titik D aksen ini akan naik sebesar 1 cm. Lalu lanjut ke titik B ke E sama dengan 1/10 lingkar pinggang. Nah, jadi titik B ke E ini merupakan jarak dari kupnat depan. Rumusnya yaitu 1/10 dari lingkar pinggang ditambah 1 cm. Berarti lingkar pinggangku ada 67 cm dibagi 10, 6,7 ditambah 1 cm, 6,7 ditambah 1 cm, hasil akhirnya berarti 7,7 cm. Kemudian lebar kupnat ada 3 cm dan panjang kupnat ada 12 cm. Kemudian kita akan pindah ke pola belakang. Kita akan masukkan ukuran-ukuran yang sudah kita dapat tadi ke rumus, sehingga nanti kita bisa mudah menggambarnya tanpa melakukan perhitungan di tengah-tengah proses pembuatan pola nanti. Jadi kita tidak perlu terganggu oleh proses perhitungan lagi saat kita menggambar pola. Oke, untuk pola dasar belakang, untuk titik A ke B itu dalam dari cekungan rok ada 1 cm. Nah, kalau bagian depan tadi kan 2 cm, karena ada perut. Perut itu kan biasanya besar, buncit. Oleh sebab itu, kalau aku pribadi itu lebih memilih 2 cm agar ada ruang lebih untuk perut itu menggantung, terutama untuk orang-orang yang perutnya itu buncit. Jadi ada ruangnya itu lebih dalam gitu loh untuk perutnya biar nggak terlalu mengekang perut yang besar itu tadi. Itulah salah satu sebabnya kenapa aku memilih 2 cm untuk kelonggaran rok bagian depan. Kemudian dari titik A ke C itu rumusnya adalah tinggi panggul. Tinggi panggulku ada 18 cm. Kemudian ada titik A ke D itu rumusnya panjang rok. Dimasukkan dari ukuran rok yang akan aku buat berarti panjang roknya 50 cm. Kemudian ada titik A ke A aksen, rumusnya yaitu 1/4 lingkar pinggang dikurangi 1 cm ditambah 3 cm. Nah, di sini bedanya rok depan dan rok belakang, kalau yang rok depan tadi ditambah 1 cm kan, sedangkan rok belakang ini dikurangi 1 cm. Nah, ini dia yang membedakan rok depan dan belakang, karena nanti hasil akhirnya pola rok depan akan jauh lebih besar daripada pola rok yang belakang. Karenanya di bagian pola rok belakang ini kita tidak tambahkan 1 cm, melainkan kita kurangi 1 cm.
Ukurannya aku masukkan ke rumus ya. 1/4 lingkar pinggang berarti lingkar pinggangku ada 67. 67 dibagi 4. Hasil dari pembagian 67 dibagi 4 tadi dikurangi 1 cm, kemudian ditambah 3 cm sebagai kelonggaran dari kupnat. Dan hasil akhirnya didapati 18,75 cm. Kemudian dari titik C ke C aksen, itu rumusnya 1/4 lingkar panggul dikurangi 1 cm. Lingkar panggulku 84 cm, berarti 84 dibagi 4 dikurangi 1 cm. Hasil akhirnya yaitu 20 cm. Di sini kita juga tidak menambahkan 1 cm, melainkan mengurangi hasil pembagian lingkar panggul tersebut dengan 1 cm. Karena ini pola belakang, jadi di bagian pola belakang itu tidak ada penambahan 1 cm, melainkan pengurangan 1 cm. Jadi semua perhitungan lingkar-lingkar, baik lingkar pinggang maupun lingkar panggul itu dikurangi 1 cm. Kemudian dari titik D ke D aksen, rumusnya adalah 1/4 dari lingkar panggul dikurangi 1 cm ditambah 3 cm. 1/4 lingkar panggul, lingkar panggulku ada 84 cm. Berarti 84 dibagi 4, kemudian dikurangi 1 cm. Jadi hasil pembagian dari lingkar panggul itu nanti dikurangi 1 cm, kemudian ditambah 3 cm sebagai kelonggaran di area bawah rok. Hasil akhirnya di sini didapati 23 cm. Kemudian dari titik D aksen kita akan naikkan sebanyak 1 cm. Ini untuk memperindah bentuk bagian rok bagian bawah saja, agar nanti ketika dijahit rok itu tidak begini bentuknya, namun dia bisa lurus begini. Berikutnya ada titik B ke E. Nah, rumusnya di sini adalah 1/10 lingkar pinggang dikurangi 1. B ke E ini merupakan jarak untuk kupnat bagian belakang ya. Jadi lingkar pinggang dibagi 10, kemudian hasilnya dikurangi 1 cm. Nah, hasil akhirnya ada 5,7 cm. Kemudian lebar kup ada 3 cm dan panjang kup atau dalam kup sebanyak 12 cm. Nah, untuk letak kupnat sendiri sudah aku jelaskan ya di awal kalau ada dua cara yang bisa dipakai. Yang pertama kita bisa menggaris kupnat itu secara tegak lurus ke bagian bawah, atau kita bisa menggeser ujung dari kupnat tersebut sebanyak 0,5 cm atau 0,7 cm. 0,5 cm itu untuk pola bagian depan dan 0,7 cm untuk pola bagian belakang. Nanti kita akan praktekkan masing-masing dari sistem pembuatan kupnat ini. Baik yang secara vertikal ke bawah atau yang digeser sebanyak 0,5 dan 0,7 cm. Sekarang kita akan praktekkan langsung pembuatan pola skala 1/4 dengan menggunakan penggaris skala di kertas. Aku akan contohkan langsung ke kamu bagaimana cara membuat pola dasar rok dengan sistem praktis atau sistem sederhana ini menggunakan skala 1/4 di buku catatan. Oke, jadi pastikan kamu ikuti terus rangkaian dari video kursus rok ini.